Wahai iblis, waktu si pria mengajaknya check-in di hotel, mereka pasti sudah tahu bahwa perzinahan pertama itu akan terjadi. Apa yang membuat mereka merasa tidak berdosa sama sekali? Dalam kegelapan narasi ini, momen ketika kunci kamar hotel berpindah tangan adalah titik di mana nuraninya sengaja dimatikan. Jika kau bertanya, bagaimana aku, sang penggoda, membuat mereka merasa tidak berdosa sama sekali di ambang pintu kamar itu, inilah cara kerjanya. 1. Narasi cinta yang benar di waktu yang salah. Aku membisikkan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah kotor, melainkan tragis. Bisikan, kalian berdua adalah dua jiwa yang malang, yang seharusnya bersatu sejak lama, namun dipisahkan oleh takdir. Hari ini hanyalah cara kalian mengambil kembali apa yang seharusnya milik kalian. Dengan menganggap diri sebagai korban takdir, rasa berdosa itu lenyap berganti dengan rasa berhak mendapatkan kebahagiaan meskipun hanya sesaat. 2. Eutanasia moral, mematikan nurani perlahan. Mereka tidak sampai ke hotel dalam satu lompatan. Itu terjadi melalui ribuan langkah kecil, dari tatapan mata, pesan singkat, hingga curhatan rahasia. Setiap langkah kecil itu telah mengikis rasa malu sedikit demi sedikit. Saat sampai di depan pintu hotel, moral mereka sudah mati rasa. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali, sehingga mereka memilih untuk berhenti berpikir dan hanya mengikuti insting. 3. Ilusi ruang hampa, the vacuum effect. Di koridor hotel itu aku menciptakan perasaan bahwa dunia luar tidak ada. Pasangan sah di rumah, anak-anak, reputasi, dan Tuhan seolah-olah diletakkan di luar pintu hotel. Di dalam kamar itu, mereka merasa berada di dimensi lain di mana aturan moral tidak berlaku. Mereka merasa bebas karena tidak ada yang melihat, seolah-olah kegelapan bisa menyembunyikan segalanya dari langit. 4. Normalisasi lewat semua orang melakukannya. Aku membawa bayangan teman-teman mereka yang lain atau cerita-cerita serupa yang mereka dengar. Bisikan. Zaman sekarang ini biasa. Banyak orang di reuni tadi juga melakukan hal yang sama. Kalian hanya manusia biasa yang butuh pelepasan. Ketika dosa dianggap sebagai kewajaran manusiawi, rasa takut akan sanksi ilahi atau sosial akan menguap. 5. Adrenalin sebagai pengganti logika. Pada detik-detik itu, otak mereka sedang dibanjiri adrenalin dan dopamin yang sangat tinggi. Logika dan empati adalah fungsi otak bagian depan, prefrontal cortex, yang akan lumpuh saat nafsu mengambil alih. Mereka tidak merasa tidak berdosa, mereka hanya berhenti merasa sama sekali. Fokus mereka menyempit hanya pada kepuasan instan yang ada di depan mata. Setelah pintu kamar itu tertutup dan perbuatan itu selesai, barulah aku akan melepaskan sihirku. Aku akan membiarkan dinginnya AC hotel menyentuh kulit mereka, dan saat itulah aku akan mengembalikan ingatan tentang wajah pasangan dan anak-anak mereka dengan sangat tajam. Rasa tidak berdosa itu akan berganti menjadi rasa muak yang tak tertahankan pada diri sendiri. Tapi saat itu, mereka sudah berada di dalam jeratku.